dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Ada saya Ines Nirmala yang akan bersama Anda sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 ini, tema yang kita bahas adalah akses kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas termasuk orang dengan kusta. Membicarakan seputar kusta, menurut data dari Bappenas di tahun 2018, sekitar 21,8 juta atau 8,26% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas, dan juga di berbagai daerah pasien kusta, penyandang disabilitas karena kusta maupun orang yang pernah mengalami kusta sebagai bagian dari kelompok ragam disabilitas seringkali masih menghadapi kesulitan dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Padahal sama seperti warga negara lainnya, penyandang disabilitas dijamin pemenuhan haknya oleh undang-undang dan salah satunya di sektor kesehatan, di mana pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk itu, penyelenggaraan program layanan kesehatan inklusif perlu diupayakan agar penyandang disabilitas termasuk pasien kusta memiliki derajat kesehatan yang optimal sehingga mampu menunjang produktivitas dan partisipasi mereka dalam bermasyarakat dan pembangunan. Dan juga untuk siaran pagi hari ini kita akan menyiarkan Ruang Publik KBR di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM, dan Anda juga bisa menyimak lewat streaming di www.kbr.id dan juga di YouTube di channel Berita KBR. Nah, kita juga mengajak teman-teman disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta untuk turut menyimak dan memberikan komentar dalam talk show kali ini. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir untuk berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Suwata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Selamat pagi Pak, apa kabar? Ya, silakan diaktifkan dulu Pak mikrofonnya. Ya, selamat pagi Mbak Ines dan salam sejahtera buat kita semua. Iya, salam sehat selalu, dan juga saya mau menyapa narasumber berikutnya, Pak Ardiansyah, aktivis kusta dan juga Ketua Permata Bulukumba. Selamat pagi, apa kabar Pak Ardi? Ya, selamat pagi Mbak. Alhamdulillah kabar baik. Sehat-sehat selalu ya. Ya, sehat alhamdulillah. Iya, di kesempatan kali ini kita berbincang-bincang seputar akses kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas dan termasuk orang dengan kusta. Saya mau ke Pak Wata dulu. Ya. Sebagai bagian dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Subang, bisa diceritakan Pak bagaimana gambaran populasi orang dengan kusta termasuk disabilitas karena kusta atau disabilitas lainnya di wilayah Anda seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Ines dan sahabat pendengar KBR di seluruh Indonesia. Jadi terkait dengan permasalahan penyakit kusta dan disabilitas, serta gambaran kehidupan orang yang pernah mengalami kusta di Kabupaten Subang, yaitu penyakit kusta sendiri adalah salah satu penyakit menular yang masih menimbulkan masalah yang sangat kompleks dan menimbulkan disabilitas ganda, yaitu di mana orang dengan kusta itu bisa menimbulkan disabilitas secara sensorik ataupun motorik. Dalam kondisi seperti ini, penderita kusta atau orang yang pernah mengalami kusta harus berhadapan juga dengan stigma yang ada di masyarakat. Di Kabupaten Subang sendiri, penyakit kusta masih menjadi permasalahan kesehatan di masyarakat karena penyakit ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi akibat cacat yang ditimbulkannya. Kemudian keadaan ini bisa terjadi karena memang pengetahuan masyarakat yang kurang tentang kusta, pemahaman dan kepercayaan yang keliru tentang kusta, atau mungkin juga karena memang kesiapan petugas kesehatan dalam kegiatan deteksi dini terkait dengan penyakit kusta. Ini kita bisa tandai dengan masih tingginya angka prevalensi
atau angka cacat tingkat 2 di Kabupaten Subang. Sebagai contoh, dalam 3 tahun terakhir itu cacat tingkat 2 di Kabupaten Subang, itu tahun 2008 saja kita angka cacatnya adalah sebanyak tahun 2018 itu 7 kasus atau 5% dari seluruhan kasus yang ditemukan. Kemudian di tahun 2019 itu ada sebanyak 9 kasus dari keseluruhan kasus yang ditemukan atau 7,9%. Dan berikutnya di tahun 2020 itu ada 12 kasus atau 11% dari seluruh kasus yang diketemukan. Artinya secara kumulatif disabilitas yang diakibatkan oleh penyakit kusta di Kabupaten Subang itu dalam 3 tahun terakhir sebanyak 28 orang. Kalau angka disabilitas secara keseluruhan di Kabupaten Subang, ini data Dinas Sosial di tahun 2019, itu sebanyak 11.872 dari seluruh kasus disabilitas yang ada di Kabupaten Subang. Itu, Mbak. Iya, itu dia gambaran secara umum populasi orang-orang dengan kusta, termasuk orang yang mengalami disabilitas karena kusta di wilayah Subang. Sekarang saya mau ke Pak Ardi yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini boleh diceritakan juga gimana sih kondisi orang-orang dengan kusta di wilayah Bulukumba secara umum, bagaimana kondisi kehidupan mereka? Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak Ines. Mungkin sebelum saya jawab, saya akan menyapa terlebih dahulu pendengar KBR dimanapun berada, serta kawan-kawan aktivis kusta, aktivis difabel, terutama para teman yang ada di NLR Indonesia. Mungkin hari ini mendengarkan kita. Jadi sebenarnya gambaran umum penyakit kusta di Bulukumba ini hampir sama di setiap daerah, yaitu stigma dan diskriminasi yang dialami masih sangat tinggi, sehingga ini menimbulkan penemuan kasus yang terlambat, sehingga angka kasus kusta itu masih terus meningkat. Untuk di Bulukumba ini dalam 2 tahun belakangan dengan adanya Permata di Kabupaten Bulukumba, ya lumayan memberikan peran bagaimana pemahaman masyarakat tentang penyakit kusta ini mulai diterima, terutama yang ada di daerah perkotaan, karena ada perbedaan masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan terkait dengan pemahaman mereka terkait dengan kusta ini, terkait dengan stigma mereka. Jadi kalau kita mau mengaitkan dengan tema kita pada hari ini, sebenarnya orang yang pernah mengalami kusta atau yang sedang mengalami kusta itu kebanyakan mereka masih belum dapat mengakses pelayanan di rumah sakit umum misalnya. Apalagi kalau mereka akan dirujuk ke rumah sakit yang di luar dari Kabupaten Bulukumba ini. Nah, kebanyakan mereka masih mendapatkan pelayanan itu di puskesmas. Apabila misalnya mereka misalnya mengalami namanya reaksi akibat kusta, itu di sini permasalahannya. Terkadang di puskesmas kan petugasnya belum memberikan pelayanan yang maksimal untuk pasien reaksi kusta ini, dan mestinya itu harus dirujuk ke rumah sakit khusus kusta, tetapi ada kendala di sini. Jadi mungkin seperti itu sedikit gambaran. Baik, kita akan bahas nanti ya Mas Ardi lebih jauh seputar kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kusta atau orang yang mengalami disabilitas karena kusta dalam akses terhadap layanan kesehatan. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, tadi Mas Ardi menyebutkan tentang Permata, dan Mas Ardi sendiri juga ketua dari Permata Bulukumba. Boleh dijelaskan dulu nih Mas Ardi, Permata itu apa dan organisasinya bergerak di bidang apa dan fokus programnya seperti apa? Iya, kalau Permata ini adalah organisasi atau satu wadah bagi orang yang sedang dan pernah mengalami kusta
untuk melakukan advokasi terkait dengan kebijakan atau misalnya ada penolakan-penolakan teman-teman orang pernah mengalami kusta ataupun sedang mengalami kusta. Di samping itu kita aktif melakukan edukasi tentang penyakit kusta ini di masyarakat dan pendampingan bagi orang yang sedang dan pernah mengalami kusta. Kemudian peningkatan kapasitas bagi mereka agar mereka kembali menerima dirinya dan percaya diri bisa bersosialisasi di tengah masyarakat. Untuk Permata ini ada pengurusnya ada di nasional, wilayah dan kabupaten kota. Di Bulukumba di Sulawesi Selatan ada 12 cabang termasuk mungkin saya akan sharing sedikit bahwa orang yang pernah mengalami kusta ini adalah bagian dari penyandang disabilitas yang sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak tubuh akibat amputasi, akibat lumpuh layu atau kaku, cerebral palsy, paraplegia, akibat stroke, dan akibat kusta. Di sini dikatakan akibat kusta. Jadi orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK apabila dia mengalami disabilitas atau impairment akibat kusta, maka dia adalah penyandang disabilitas. Nah, untuk di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini, kalau kita mau melihat hak kesehatan, itu ada di pasal 12, yang dimana di situ memberikan kesetaraan, kesamaan bagi semua orang, termasuk orang yang pernah mengalami kusta dalam mengakses, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran saya dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang Permata ini memberikan pendampingan dan juga dukungan bagi orang-orang yang mengalami kusta ataupun orang yang mengalami disabilitas karena kusta. Dan juga tadi Pak Wata dari Mas Ardi menyebutkan bahwa adanya stigma terhadap orang-orang yang mengalami kusta dan itu juga berpengaruh dalam mengakses layanan kesehatan. Boleh dijelaskan juga nih Pak Wata dari Dinas Kesehatan apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan inklusif bagi mereka yang merupakan penyandang disabilitas dan orang dengan kusta. Oke. Baik, Mas Ardi dan Mbak Kiki ya. Ines, Ines, Pak. oh ya maaf. Iya. Secara umum kondisi kehidupan orang yang pernah mengalami kusta ataupun penyandang disabilitas, apa yang sampaikan tadi Mas Ardi, memang ini adalah permasalahan yang cukup memprihatinkan. Karena memang permasalahan orang yang pernah mengalami kusta dan penyandang disabilitas adalah dalam kelompok kategori memang termarginalkan dalam segala aspek, misalnya terkait dengan permasalahan aksesibilitas lapangan pekerjaan, aksesibilitas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan dari sendi-sendi kehidupan mereka, OYPMK dan orang yang mengalami disabilitas. Tentunya ada beberapa upaya yang memang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan inklusif bagi penderita kusta ataupun penyandang disabilitas. Contoh yang Subang lakukan adalah yang pertama, memang kita melakukan advokasi pada pemerintah daerah, karena kebetulan saya juga sebagai sekretaris di Forum SKPD Peduli Disabilitas, dan kemudian juga saya sebagai Ketua Dewan Pengarah di Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Subang. Jadi ini juga memudahkan kami untuk bisa melakukan akses advokasi. Advokasi yang kami lakukan, diantaranya adalah sampaikan tadi Mas Adriansah, yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Kemudian yang berikutnya adalah kami mengintegrasikan peran dari masing-masing komponen stakeholder, layanan kesehatan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan kelompok-kelompok disabilitas yang ada di Kabupaten Subang ini yang sedang kami lakukan. Yang ketiga, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif, diantaranya juga mengintegrasikan layanan yang komplit bagi kusta dan penyandang disabilitas, diantaranya bentuknya adalah di forum SKPD. Jadi kami di Subang itu terbentuk namanya forum SKPD, ya, forum
Satuan Kerja Perangkat Daerah Peduli Disabilitas dan OYPMK, di mana perhimpunan SKPD ini mereka akan melakukan sesuai dengan tupoksi yang ada di masing-masing satuan kerjanya, bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelayanan terhadap orang yang pernah mengalami kusta, penderita kusta ataupun penyandang disabilitas. Dan kami juga di Subang itu membentuk kelompok-kelompok, termasuk di dalamnya adalah bagaimana juga teman-teman disabilitas itu mendapatkan aksesibilitas yang baik terkait dengan permasalahan infrastruktur, kemudian lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu memang sudah dibahas sangat jelas. Dan kemudian program-program yang memang sekarang dilakukan secara umum di Kabupaten Subang itu ada 4 prioritas kegiatan yang memang dilakukan terkait dengan permasalahan kusta dan disabilitas. Yang pertama adalah prioritas pertama adalah terkait dengan leprosy kontrolnya. Artinya bagaimana kita bisa mengendalikan dan mencegah penularan penyakit kusta. Nah, kegiatan-kegiatan ini diantaranya adalah kita melakukan kegiatan intensified spending, kemudian kita juga melakukan kegiatan pengobatan profilaksis pada kontak kusta, kemudian kita juga melakukan advokasi, edukasi bagi masyarakat untuk bagaimana juga mereka tidak menstigma lagi permasalahan kusta. Karena permasalahan terbesar dari program penanggulangan kusta ini adalah stigma yang masih tinggi di masyarakat terkait dengan permasalahan kusta dan disabilitas. Ya, Pak Wata, sebelum dilanjutkan seputar program-program yang khusus dilakukan untuk menangani kusta, kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda, dan kita juga mengundang pendengar kita untuk ikut bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa memberikan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id, dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Hai Lisa. Doni, tumben ke kantin sendirian. Biasanya sama sobat lu, si Budi. Kemana dia? Budi lagi sakit, Lis. Itu loh yang bercak-bercak mati rasa. Malah sekarang jarinya mulai kaku dan keriting gitu. Kusta. Sejak itu Budi jadi gak boleh keluar sama keluarganya. Gue juga ogah ketemu dia, takut ketularan. Gak usah parno gitu, Don. Kusta itu tidak menular dengan mudah kok dan bisa sembuh. Justru kalau tidak segera diobati, malah akan makin parah. Salah satunya menyebabkan disabilitas. Mending sekarang lu kasih tahu deh ke Budi untuk ke puskesmas biar dapat obatnya. Gratis kok. Di sana juga bisa dapat info bagaimana cara merawat diri pasien kusta. Gue pernah lihat tuh pasien kusta diajarin gimana cara mencuci dan menggosok luka kustanya di sana. Makanya buruan ajak Budi untuk periksa diri ke puskesmas. Oke deh, Lis. Ingat, kusta bukan kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Segera periksakan dan obati ke puskesmas sekarang juga. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Dika, tiap minggu kamu masih aktif keliling buat ngajarin anak jalanan yang gak bisa sekolah? Masih dong, Van. Gak banyak loh orang yang mau nolong orang lain tanpa pamrih kayak kamu. Makanya aku mau banget kamu daftar dan ikutan 1 Indonesia Awards ke-12. Siapa tahu kamu penerima apresiasi berikutnya. Sebagai bentuk apresiasi untuk generasi muda yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi, serta satu kategori kelompok yang mewakili bidang tersebut, Astra kembali menghadirkan 1 Indonesia Awards yang ke-12 tahun 2021. Pada tahun ini, Astra juga kembali memberikan tambahan kategori khusus kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Segera daftar 1 Indonesia Awards ke-12 mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 2 Agustus 2021. Ingat, setiap penerima apresiasi tingkat nasional akan mendapat dana bantuan kegiatan 60 juta rupiah serta pembinaan kegiatan. Info lengkapnya cek di www.1-indonesia.com. Hey, tahu nggak?
Kalau konten-konten jahat dan negatif seperti hoax dan ujaran kebencian itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti video, grafis, atau komiks. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. Total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Anda masih mendengarkan siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia, dan tema yang kita bahas pagi hari ini adalah akses kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas termasuk orang dengan kusta. Kita juga mengajak Anda untuk memberikan komentar atau melakukan diskusi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, lewat WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube di channel Berita KBR. Masih bersama dengan kita pagi hari ini 2 orang narasumber, yaitu Bapak Suwata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan Bapak Ardiansyah, aktivis kusta serta Ketua Permata Bulukumba Sulawesi Selatan. Baik, tadi sebelum jeda Pak Wata sudah menjelaskan bahwa ada program yang merupakan fokus dari penanganan kusta yang dilakukan di Kabupaten Subang, ya Pak. Kita akan lanjutkan penjelasannya, tapi sekarang sudah ada pendengar yang bergabung lewat telepon. Kita angkat dulu teleponnya, yaitu dari Ariel di Bogor. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan langsung saja. Apa yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya mau nanya, bagaimana keadaan akses kesehatan untuk penyandang disabilitas sekarang ya? Menurutnya apakah sudah optimal? Iya, ini pertanyaannya untuk Pak Wata ya? Iya. Oke, terima kasih Ariel di Bogor. Ya. Oke. Baik, Mas Arya di Bogor, terima kasih untuk pertanyaannya. Barangkali kalau pertanyaan terkait apakah sudah maksimal terkait dengan pelayanan disabilitas, tentu saya akan jawab ini belum maksimal. Karena bagaimanapun permasalahan disabilitas ini adalah permasalahan yang sangat kompleks, tentu juga keterlibatan dari stakeholder yang ada di pemerintah daerah, kemudian di masyarakat, ataupun organisasi kemasyarakatan ini juga dibutuhkan keterlibatan yang sungguh-sungguh. Karena permasalahannya tidak hanya tentang disabilitas, tapi di sana juga ada permasalahan terkait dengan stigma yang memang didapat dari teman-teman disabilitas. Ini juga membutuhkan advokasi yang cukup agar mereka juga mendapatkan ruang dan aksesibilitas yang cukup baik. Nah, permasalahannya yang paling mendasar adalah terkait dengan permasalahan aksesibilitas terutama dalam lapangan pekerjaan. Ini juga menjadi masalah besar. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak pemerintah barangkali sudah menyediakan terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana di sana mensyaratkan terkait dengan rekrutmen ASN misalnya. Itu kan minimal 22% dari keseluruhan kota yang ada. Atau misalnya perusahaan itu kan harus menyediakan ruang pekerja bagi disabilitas itu minimal 2%, dan ini memang implementasinya belum semua terkait dengan implementasi undang-undang ini bisa dilaksanakan secara baik. Kemudian terkait dengan aksesibilitas misalnya dengan pendidikan, ini masih juga menjadi masalah di mana akses pendidikan untuk teman-teman atau anak-anak yang disabilitas ini juga masih bermasalah. Karena apa? Karena sebenarnya yang bermasalah itu bukan karena fisiknya terkait dengan permasalahan pendidikan ini, tapi yang mereka lihat itu adalah fisik. Sehingga
mereka banyak mengarahkan terkait dengan pendidikan untuk disabilitas itu masuk di dalam SLB atau sekolah-sekolah khusus untuk disabilitas. Padahal sekolah itu tidak juga harus mendiskriminasi yang seperti ini, karena yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka bisa melakukan pembelajaran dengan IQ-nya. Kemudian terkait dengan aksesibilitas layanan kesehatan ini juga tentu menjadi stigma tersendiri bagi teman-teman orang yang pernah mengalami kusta ataupun disabilitas. Kemudian juga terkait dengan pendidikan, dan semuanya ini tentu kita harus selalu bersama bergotong royong untuk bisa bagaimana membuat teman-teman disabilitas OYPMK itu bisa mengakses layanan publik secara baik. Itu Mas, terima kasih. Iya. Nah, kalau tadi dilanjutkan seputar fokus program layanan terhadap orang kusta, boleh dilanjutkan lagi, Pak Wata? Baik, Mbak Ines, tadi kita ada sedikit terpotong terkait dengan program-program prioritas yang dilakukan terkait dengan permasalahan kusta dan disabilitas. Tadi di prioritas pertama kami sudah jelaskan bagaimana kami bisa melakukan leprosy control, yaitu bagaimana mengendalikan dan mencegah penularan penyakit kusta itu sendiri. Kemudian prioritas yang kedua adalah pencegahan kecacatan ya pada penderita kusta. Karena terus terang saja pada penderita kusta ini bisa menimbulkan kecacatan ketika mereka tidak melakukan pengobatan secara dini atau melakukan perawatan terkait dengan permasalahan kusta yang dialami. Sehingga kami di program berikutnya itu adalah program pencegahan kecacatan. Kemudian program yang ketiga, prioritas ketiga adalah bagaimana kami bisa melakukan pemberdayaan orang yang pernah mengalami kusta ataupun orang dengan disabilitas. Dan ini juga dilakukan di Subang. Kami melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana peran private sektor dalam ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan life skill bagi orang yang pernah mengalami kusta ataupun disabilitas. Kemudian prioritas yang keempat itu adalah pengurangan stigma dan diskriminasi. Disinilah sebenarnya tumpuan permasalahan terkait dengan permasalahan kusta dan disabilitas, yaitu tentang permasalahan stigma dan diskriminasi. Sehingga ini menjadi permasalahan yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa mengurangi stigma dan diskriminasi ini? Salah satu kegiatannya adalah kami melakukan namanya komunikasi perubahan perilaku bagi tokoh potensial yang ada di desa, di kecamatan, di kabupaten, untuk bisa sama-sama melakukan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang mengalami kusta, penderita kusta ataupun disabilitas. Itu Mbak Ines. Ya, jadi memang diadakan program prioritas untuk menghadapi, menangani kusta di Kabupaten Subang ya. Prioritas ya, betul. Nah, sekarang saya mau ke Pak Ardi, yang mana tadi menceritakan seputar Permata yang melakukan pendampingan terhadap pasien kusta. Nah, kita juga mau tahu nih Pak Ardi, dalam masalah mendapatkan layanan kesehatan yang layak, sejauh mana peran serta Permata ini dalam mengupayakan pasien kusta atau orang yang pernah mengalami kusta atau bagi penyandang disabilitas juga? Ya, untuk saat ini Permata itu terutama Permata di Permata wilayah Sulawesi Selatan sedang melakukan advokasi ke Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar yang dulunya Rumah Sakit Khusus Kusta, itu terkait untuk pelayanan yang bagi orang teman-teman yang pernah mengalami kusta, karena Rumah Sakit dulunya Rumah Sakit Kusta ini sudah beralih fungsi menjadi rumah sakit umum, dari rumah sakit umum dan sekarang sudah menjadi rumah sakit umum pusat RSUP. Dan teman-teman orang yang sedang dan pernah mengalami kusta ini banyak mengeluhkan bagaimana pelayanan mereka yang sebelumnya itu mereka bisa mengakses dengan baik, bisa mendapatkan pelayanan yang baik tanpa harus melewati jalur-jalur yang sekarang harus melalui ke rumah sakit umum daerah untuk rujukan mereka dan lain-lain.
Belum lagi masalah dengan BPJS yang di mana ada misalnya seperti untuk protesa bagi teman-teman yang pernah mengalami kusta ini tidak tercover di dalam BPJS itu. Belum lagi terkait dengan waktu untuk masa opname atau rehab mereka di rumah sakit itu yang sebenarnya seharusnya tidak bisa disamakan dengan pasien-pasien umum, karena kita ketahui misalnya pasien kusta itu yang terutama yang berobat karena ada luka atau ulkus itu butuh waktu yang cukup lama sehingga itu bisa sembuh dengan baik. Tetapi kalau mengikuti aturan dari BPJS misalnya itu hanya berapa hari saja itu harus keluar dari rumah sakit seperti itu. Yeah. Inilah yang sedang dilakukan oleh Permata untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit bagi teman-teman orang yang pernah mengalami kusta. Jadi memang melakukan advokasi ke rumah sakit supaya pasien kusta ini mendapatkan layanan kesehatan yang lebih layak dalam segala sisi, bahkan dari BPJS tadi juga dibantu untuk advokasinya ya, supaya kebijakannya lebih baik lagi untuk orang yang mengalami kusta. Baik, sekarang kita akan jeda dulu ya Pak Ardi dan Pak Wata. Dan kita juga masih terus ajak pendengar kita untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan juga live chat YouTube di channel Berita KBR dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR bersama NLR Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Hai Lisa. Doni, tumben ke kantin sendirian. Biasanya sama sobat lu, si Budi. Kemana dia? Budi lagi sakit, Lis. Itu loh yang bercak-bercak mati rasa. Malah sekarang jarinya mulai kaku dan keriting gitu. Kusta. Sejak itu Budi jadi gak boleh keluar sama keluarganya. Gue juga ogah ketemu dia, takut ketularan. Gak usah parno gitu, Don. Kusta itu tidak menular dengan mudah kok dan bisa sembuh. Justru kalau tidak segera diobati, malah akan makin parah. Salah satunya menyebabkan disabilitas. Mending sekarang lu kasih tahu deh ke Budi untuk ke puskesmas biar dapat obatnya. Gratis kok. Di sana juga bisa dapat info bagaimana cara merawat diri pasien kusta. Gue pernah lihat tuh pasien kusta diajarin gimana cara mencuci dan menggosok luka kustanya di sana. Makanya buruan ajak Budi untuk periksa diri ke puskesmas. Oke deh, Lis. Ingat, kusta bukan kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Segera periksakan dan obati ke puskesmas sekarang juga. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Hey, tahu nggak? Kalau konten-konten jahat dan negatif seperti hoax dan ujaran kebencian itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti video, grafis, atau komiks. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. Total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Khusus untuk Anda pengguna XL, Anda bisa mendengarkan aneka berita dari KBR gratis. Caranya gampang, cukup tekan 321, lalu tekan 1 untuk berita terbaru hari ini. Dan tekan 5 untuk menikmati aneka berita dari KBR. Jangan lupa, 321 dari XL gratis. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Di siaran Ruang Publik KBR pagi hari ini kita masih membahas tema seputar akses kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas termasuk orang dengan kusta bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Suwata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan Bapak Ardiansyah, aktivis kusta dan Ketua Permata Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, di pagi hari ini ternyata sudah banyak pendengar kita yang bergabung lewat live chat YouTube. Kalau gitu langsung saja kita bahas ya Pak Wata dan Pak Ardi. Ada pertanyaan dari Ang Tekun. Ini pertanyaannya untuk Pak Suwata. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menyiasati situasi pandemi saat ini pada akses kesehatan bagi penderita kusta di wilayah Subang? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan ini tentu terkait dengan bagaimana kami bisa melakukan layanan secara inklusif di masa pandemi ini. Kami ada beberapa strategi barangkali yang bisa kami sampaikan. Ada 5 strategi barangkali garis besarnya. Yang pertama dari sisi layanan kesehatan, yaitu kami mendekatkan layanan terkait dengan permasalahan penyakit kusta, ya, yang terintegrasi dan terkolaborasi. Nah ini, yang paling penting adalah terintegrasi dan terkolaborasi. Kenapa terintegrasi dan terkolaborasi? Karena belum tentu yang sudah terintegrasi juga bisa melakukan kolaborasi dengan baik terkait dengan pelayanan terkait dengan permasalahan kusta. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan deteksi dini, misalnya melalui kegiatan IGF, kegiatan pengobatan profilaksis pada kontak penderita kusta, kemudian pengobatan MDT, pengobatan tata laksana reaksi, perawatan mencegah kecacatan melalui kelompok-kelompok perawatan diri, maupun perawatan pencegahan yang dilakukan secara mandiri di rumah. Bahkan di Kabupaten Subang, di dalam setiap kelompok-kelompok perawatan diri itu, kami juga menghadirkan perawat profesional terkait dengan perawatan luka yang memang sudah tersertifikasi. Dan ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan perawatan di kelompok perawatan diri dengan secara maksimal bagaimana bisa melakukan kegiatan perawatan yang memang sudah dilakukan. Dan ketika mereka anggota kelompok perawatan diri tidak bisa hadir, perawat ini juga akan melakukan kegiatan home care untuk bisa melakukan perawatan luka di rumah. Kemudian strategi yang kedua dari sisi skill dan kapasitas kemampuan petugas kesehatan itu sendiri, yaitu kami lakukan terkait dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan, ya, baik itu dokter, perawat, ataupun lintas program yang lain, ya. Di antaranya adalah kami melakukan kegiatan on-job training ya bagi dokter, kemudian petugas kusta yang ada di puskesmas atau petugas integrasi program yang lainnya dalam melakukan tata laksana kusta. Dan kami juga melakukan workshop terkait dengan integrasi program yang ada di puskesmas. Kemudian strategi yang ketiga di dalam bagaimana kami bisa melakukan pemenuhan layanan kesehatan yang inklusif bagi kusta. Yang ketiga adalah peningkatan peran serta masyarakat. Ini juga menjadi penting karena ketika kita sudah menyediakan akses pelayanan kesehatan, kami juga sudah menyediakan SDM yang baik dan program terintegrasi, kemudian masyarakat juga tidak bisa mengakses, ini juga akan menjadi masalah. Sehingga yang ketiga ini, program ini adalah kami bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat. Ya. Nah, kegiatan-kegiatannya adalah melalui workshop komunikasi perubahan perilaku, ya, bagi tokoh-tokoh potensial yang ada di desa. Kemudian juga kami melakukan pelatihan kader kusta. Kemudian kami juga memberikan akses rujukan kasus suspek kusta oleh kader-kader kusta yang ada di desa. Kemudian kami juga melakukan advokasi pembiayaan kegiatan-kegiatan deteksi dini kusta melalui sumber pembiayaan dari dana desa. Karena bagaimanapun sekarang desa adalah menjadi salah satu objek pembangunan yang memang seluruh pendanaan sekarang sudah ada di desa, dan itu biaya kesehatan itu memang cukup besar ya. Kalau di rata-rata di Jawa Barat atau di Subang khususnya per desa itu rata-rata antara 2 miliar sampai dengan 2,5 miliar. Artinya ini potensi yang cukup besar, dan ini bisa digali untuk teman-teman atau tokoh-tokoh potensi yang ada di desa untuk bisa melakukan kegiatan dari sini. Kemudian strategi yang keempat, ini adalah bagaimana kita melakukan pemenuhan
terkait dengan kebutuhan logistik. Nah, misalnya terkait dengan obat reaksi, obat MDT, media KIE, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu strategi yang kelima, yaitu pemenuhan jaminan kesehatan bagi orang yang pernah mengalami kusta, penderita kusta ataupun disabilitas, ya, oleh pemerintah, ya. Karena OYPMK ataupun disabilitas ataupun penderita kusta ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dalam tanda kutip sampai hari ini itu adalah kelompok yang termarginalkan, yang mendapatkan stigma yang cukup kuat, sehingga secara ekonomi ini juga akan berpengaruh, ya. Dan ini akan mengakibatkan terhambatnya aksesibilitas teman-teman orang yang pernah mengalami kusta, penderita kusta ataupun disabilitas lainnya terkait dengan aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan ini sudah kami lakukan dengan terintegrasi terkait dengan forum SKPD Peduli Disabilitas. Itu Mbak Ines. Terima kasih. Jadi memang program-program dilakukan untuk mengatasi kendala di masa pandemi COVID-19 ini sekaligus mengoptimalkan layanan kesehatan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan juga orang dengan kusta. Tapi kita juga mau tahu dari Mas Ardi nih yang dekat dengan pasien kusta, mungkin bisa diceritakan juga selama masa pandemi seperti apa sih kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan kesehatan? Iya, baik Mbak Ines. Di masa pandemi ini kami menemukan kebetulan di awal-awal pandemi ya, bulan Juli pada waktu itu kami melakukan penjangkauan ke pelosok-pelosok untuk memberikan dukungan darurat bagi teman-teman OYPMK di masa pandemi itu. Beberapa kami temukan ada yang sedang berobat proses pengobatan tetapi tidak berani untuk datang ke puskesmas mengambil obat karena itu takut tertular COVID-19 pada waktu itu. Sehingga kami hanya memfasilitasi, kami mengunjungi puskesmas tempat dia berobat untuk mengambil obatnya dan mengantarkan obat itu ke teman yang sedang berobat itu. Nah, selain daripada itu, memang di masa pandemik ini pelayanan untuk khususnya untuk kusta itu ada ya ini ya berpengaruh ya, sehingga ada juga yang pada waktu itu memang terputus pengobatannya karena itu hampir sama dengan tadi, tidak berani untuk datang ke puskesmas untuk mengambil obat. Jadi memang semestinya dengan seperti itu mestinya pengelola kusta atau petugas kusta yang ada di puskesmas untuk bisa untuk mengunjungi atau menjangkau rumah ke rumah bagi teman-teman yang sedang berobat kusta itu masa pandemi ini. Ya. Oke. Baik, kita juga akan langsung saja tanggapi pertanyaan berikutnya yang sudah masuk ke live chat YouTube. Ini dari Eka Dwi Handayani, izin bertanya ke Kak Ardiansyah. Baiknya seperti apa program kesehatan di lingkungan kota untuk orang kusta? Seperti apa nih pandangannya supaya lebih baik program kesehatan untuk orang dengan kusta? Ya, kalau menurut kami sih seharusnya itu kita harus banyak melakukan edukasi tentang penyakit kusta ini kepada generasi-generasi muda, khususnya yang mahasiswa-mahasiswa di kampus untuk memberikan pemahaman tentang penyakit kusta ini, agar mereka generasi-generasi muda ini bisa menjadi satu tameng terjadinya stigma, karena menurut kami bahwa stigma kusta ini sebenarnya adalah warisan pemahaman dari orang-orang terdahulu yang diwariskan kepada generasi ke generasi. Nah, untuk menangkal itu yang pertama dilakukan adalah memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang penyakit kusta itu kepada teman-teman mahasiswa seperti itu. Jadi harusnya di sini organisasi seperti Permata berani untuk berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di wilayah atau daerah masing-masing.
Yang kedua adalah untuk yaitu pentingnya penguatan literasi atau literasi tentang kesehatan penyakit kusta ini agar masyarakat bisa menjangkau, bisa mengakses informasi tentang kusta ini yang baik dan benar. Karena lagi-lagi bahwa sebenarnya penyebab terjadinya stigma ini adalah kurangnya informasi tentang kusta, apalagi informasi tentang kusta yang baik dan benar itu. Jadi salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah penguatan literasi atau memproduksi literasi tentang kusta yang baik dan benar itu. Nah, sebagai langkah yang paling strategis untuk saat ini yang perlu dilakukan bagi organisasi Permata, sebenarnya Permata ini harusnya juga menjadi satu organisasi yang inklusif menurut saya, karena kita ketahui bersama bahwa isu kusta ini masih belum seksi ya, tidak seksi seperti kalau kita mau bandingkan dengan isu disabilitas, ya isu disabilitas itu ya sudah menjadi perhatian pemerintah. Nah, untuk melakukan apa yang menjadi visi dan misi kita di organisasi ini, maka kita harus menggaungkan isu inklusi itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Iya, jadi memang edukasi kepada masyarakat dan mahasiswa itu penting ya, dan juga peningkatan literasi seputar kusta supaya mendapat perhatian lebih banyak untuk penanganannya. Betul. Baik, Pak Ardi dan Pak Wata, sekarang juga sudah ada penelpon yang masuk lagi ke siaran Ruang Publik, yaitu Dery dari Jakarta. Langsung saja kita angkat teleponnya. Selamat pagi, Dery. Selamat pagi, Mbak. Iya, silakan, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya, saya mau nanya. Kan tadi juga udah sempat disebutkan kalau untuk masyarakat umum itu membantu mengurangi stigma itu dengan literasi ya. Apakah ada cara lain selain melakukan literasi tersebut? Karena kebanyakan masih ada orang yang kurang paham tentang edukasi tentang kusta ini, Mbak. Oke, itu ya pertanyaannya ya. Terima kasih Dery di Jakarta, dan nanti pertanyaannya akan kita jawab setelah jeda iklan. Dan kita juga masih mengajak Anda untuk memberikan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR, dan juga siaran ini nantinya bisa akan didengarkan lagi secara utuh melalui podcast di www.kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Hai Lisa. Doni, tumben ke kantin sendirian. Biasanya sama sobat lo, si Budi. Kemana dia? Budi lagi sakit, Lis. Itu loh yang bercak-bercak mati rasa. Malah sekarang jarinya mulai kaku dan keriting gitu. Kusta. Sejak itu Budi jadi gak boleh keluar sama keluarganya. Gue juga ogah ketemu dia, takut ketularan. Gak usah parno gitu, Don. Kusta itu tidak menular dengan mudah kok dan bisa sembuh. Justru kalau tidak segera diobati, malah akan makin parah. Salah satunya menyebabkan disabilitas. Mending sekarang lu kasih tahu deh ke Budi untuk ke puskesmas biar dapat obatnya. Gratis kok. Di sana juga bisa dapat info bagaimana cara merawat diri pasien kusta. Gue pernah lihat tuh pasien kusta diajarin gimana cara mencuci dan menggosok luka kustanya di sana. Makanya buruan ajak Budi untuk periksa diri ke puskesmas. Oke deh, Lis. Ingat, kusta bukan kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Segera periksakan dan obati ke puskesmas sekarang juga. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Bagaimana cara menjadi disabilitas yang percaya diri dan bermanfaat untuk orang lain? Berikut tips dari Bunda Purwanti, Ibunda Pegiat Disabilitas Bulan Rudianti. Kita harus tanamkan dulu rasa syukur, rasa ikhlas. Terus kita harus menghilangkan omongan-omongan orang yang seperti mengatakan anak disabilitas itu tidak bisa melakukan apapun. Itu yang saya sering dengar, wah anaknya di atas kursi roda ini bakal nggak bisa melakukan apapun. Mereka salah. Anak-anak disabilitas itu lebih banyak punya kemampuan yang bisa mereka buktikan nantinya. KBR Prime, podcast for curious mind. Hey, tahu nggak? Kalau konten-konten jahat
Dan negatif, seperti hoax dan ujaran kebencian, itu bikin orang terpengaruh, membenci sesama, dan mengunci keberagaman. Ini nggak bisa dibiarin. Yuk jadi penebar kebaikan di Lomba Indonesia Baik bersama KBR. Lawan konten buruk dengan konten-konten bikinan kamu tentang indahnya merawat kebersamaan, toleransi, dan keberagaman di daerahmu. Kabarkan kisah baik itu dalam bentuk visual seperti Video, grafis, atau komiks. Atau bisa juga dalam bentuk audio. Mau iklan layanan masyarakat? Boleh. Podcast juga ayo. Atau yang hobi nulis? Bisa juga mencurahkan via blog, puisi, atau pantun. total hadiah 40,5 juta rupiah menanti kamu. Lomba berlangsung selama 10 seri dengan 3 pemenang setiap seri. Dapatkan hadiah uang tunai masing-masing 1 juta rupiah untuk pemenang per kategori. Syarat dan ketentuan boleh tengok Instagram kami di kbr.id. Jadilah penebar kebaikan bersama Indonesia Baik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir siaran Ruang Publik KBR. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga 2 orang narasumber kita, yaitu Bapak Suwata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan Bapak Ardiansyah, aktivis Kusta dan Ketua Permata Bulukumba. Pagi hari ini tema yang kita bahas yaitu seputar akses kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas termasuk orang dengan kusta. Dan tadi sebelum jeda juga sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon yang ingin tahu lebih jauh selain literasi atau juga pemberian edukasi kepada mahasiswa. Apalagi sih yang dapat kita lakukan supaya isu kusta ini bisa lebih dipahami secara luas oleh masyarakat? Mungkin Pak Wata ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan kusta. Yang pertama adalah kita harus tetap optimis terkait dengan permasalahan kusta, bahwa kusta itu bisa diobatin dan bisa sembuh. Yang kedua adalah hindari faktor-faktor pencetus terkait dengan timbulnya reaksi pada penderita kusta. Kemudian yang berikutnya ada lakukan perawatan pada anggota tubuh yang mengalami gangguan kecacatan secara teratur, ya. Kemudian yang berikutnya adalah segera datang ke layanan kesehatan ketika muncul terkait dengan tanda-tanda adanya reaksi. Itu bisa melakukan konsultasi dan pengobatan serta tata laksana terkait dengan permasalahan reaksi yang dialaminya. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan alat bantu atau pelindung untuk mencegah kecacatannya, dan ini perlu diberikan edukasi yang baik melalui teman-teman dari komunitas kusta, orang-orang yang pernah kusta itu sendiri, ataupun teman-teman dari penggiat terkait dengan permasalahan kusta dan disabilitas ini, karena menjadi salah satu kegiatan yang memang harus terintegrasi. Itu Mbak Kiki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dan berikutnya juga ada pertanyaan dari Emma Malika. Ini ingin bertanya ke Pak Ardi dan juga ke Pak Wata. Selain stigma buruk yang dialami oleh pasien kusta, adakah prestasi gemilang yang pernah dibuat oleh orang yang pernah mengalami kusta sehingga bisa dapat memotivasi yang lain? Bagaimana Pak Ardi? Mungkin dari pengalamannya selama ini mendampingi orang dengan kusta, bagaimana prestasi gemilang yang dapat memotivasi orang lain? Iya, kalau terkait dengan prestasi gemilang ini sebenarnya hampir di setiap permata yang ada di kabupaten kota, masing-masing punya kader yang menjadi role model di masyarakat, di daerah masing-masing. Misalnya kalau kita melihat di Permata Goa yang saat ini mereka memiliki kader-kader muda yang luar biasa. Di sana ada namanya Ermawati. Ermawati itu dulunya adalah orang yang
mengurung diri di dalam rumah, memiliki self stigma yang begitu tinggi. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan orang permata, teman permata, kemudian bergabung di organisasi permata, dia menemukan semangatnya, dia kembali menerima dirinya, kemudian bahkan saat ini dia menjadi salah satu guru mengaji di daerah di sekitar rumahnya, dan Hermawati ini juga aktif mengikuti baru-baru ini pelatihan di Balai Latihan Kerja di Kabupaten Goa, dan salah satu mungkin yang menjadi keberhasilannya itu Hermawati telah berkunjung ke Filipina pada waktu itu mengikuti Global Apple tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, ini yang dilihat oleh masyarakat, oleh warga di sekitar rumahnya, bahwa ternyata ada hikmah di balik penyakit yang pernah dialami oleh Erma ini. Nah, kemudian kalau kita mau bercerita yang ada di Bulukumba. Di Bulukumba, mungkin kalau saya akan berbicara tentang pengalaman saya secara pribadi, bahwa saya juga sebenarnya tahun 2010 itu mengalami reaksi kusta, dan saya menjalani masa rehab selama hampir 3 tahun waktu itu di Makassar, dan saya mengalami betul goncangan atau bagaimana kegetiran terkena penyakit ini. Teman-teman yang ada di yang selama ini sering bersama-sama menjaga jarak dengan saya, kemudian keluarga menyembunyikan saya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan penerimaan saya berkat juga bergabung di Permata ini, saya mendapatkan banyak peningkatan kapasitas, terutama juga NLR banyak memberikan pendampingan kepada organisasi kami dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi kami. Dan alhamdulillah untuk saat ini sebagai salah satu role model di Kabupaten Bulukumba ini, kami banyak melakukan berjejaring dengan beberapa NGO, beberapa media yang ada di Kabupaten Bulukumba, dan ini menjadi mungkin satu keberhasilan ya bagi kami, khususnya yang ada di luar biasa ya Pak, yang sudah dicapai setelah sembuh dan juga bisa meningkatkan kapasitas di dalam diri dan mencapai prestasi untuk diri sendiri ya Pak ya. Iya betul sekali. Pada intinya sebenarnya kembali kepada diri kita untuk menerima diri kita. Betul. Itu saja sebenarnya. Ya. Nah, terakhir Pak Wata mungkin bisa memberikan himbauan atau pesan buat kita semua, sekaligus juga ini closing statement apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan akses kesehatan yang lebih layak lagi bagi orang dengan kusta ataupun penyandang disabilitas. Ya, baik. Singkat saja Pak. Ya, karena permasalahan kusta itu juga menyangkut terkait dengan permasalahan stigma dan diskriminasi, tentu ini juga kita harus bisa mendobrak benteng besar ini untuk juga bisa membantu teman-teman OYPMK, penderita kusta ataupun disabilitas untuk bisa mereka mendapatkan aksesibilitas yang baik terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Kemudian yang paling penting di sini terkait dengan permasalahan kusta adalah stop stigma dan diskriminasi dengan pelayanan kesehatan yang inklusi, serta junjung kesetaraan aksesibilitas bagi disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta menuju Indonesia bebas kusta. Itu Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wata dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan juga Pak Ardiansyah, Ketua Permata Bulukumba yang sudah hadir di ruang publik hari ini. Sekarang sudah sampai ke penghujung acara dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang bergabung dan mendengarkan di siaran Ruang Publik KBR. Saya Ines Nirmala pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.